SMP Negeri 59 yang dipimpin oleh Bapak Saleh nantinya. Langsung saja ya anak-anak ya, saya mulai untuk mempresentasikan dokumen pada layar. Tolong diperhatikan, boleh di screenshot, diambil tangkapan layar, silakan, tidak ada masalah. Oke, terkait dengan pemahaman Merdeka Belajar, untuk materi yang pertama saya akan menyampaikannya secara langsung, kemudian nanti materi yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Soleh, dilanjut dengan materi yang ketiga. Untuk bagian pertama terkait dengan pendahuluan anak-anak. Pendahuluan dalam proses Merdeka Belajar itu sendiri terkait dengan hasil belajar siswa, yang mana hasil belajar siswa itu ternyata di bawah rata-rata dan masih dalam kesenjangan antara kelompok-kelompok serta wilayah. Artinya apa di sini? Di dalam proses pembelajaran, anak-anak cenderung pada kecerdasan kognitif saja, kurang memperhatikan bagaimana analisis kondisi atau suasana daerahnya, kemudian dari lingkungannya itu sendiri belum diidentifikasi. Untuk terkait dengan perencanaannya, terkait dengan program kegiatan dan lain-lain, perlu banyak sekali monitoring dan evaluasi, di mana diharapkan siswa sudah termotivasi berangkat ya, dari rumah itu sudah ingin belajar. Kemudian di dalam sekolah diharapkan anak-anak itu mengikuti kegiatan pembelajaran dengan serius, dan ketika pulang di rumah anak dapat menceritakan kembali kepada orang tua terkait kebahagiaannya belajar di sekolah. Artinya anak tidak mendapatkan tekanan ketika berada di sekolah. Untuk visi pendidikan di Indonesia, harapannya di tahun 2035 kita dapat membangun rakyat Indonesia untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang unggul, terus berkembang, sejahtera, dan berakhlak mulia dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila. Artinya diharapkan tahun 2035 itu sudah tuntas bagaimana anak-anak bangsa itu sudah menghayati dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari tentang proyek profil pelajar Pancasila. Jadi apa saja poinnya? Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi di sini melaksanakan ibadahnya masing-masing. Jika kalian misalnya beragama Islam, ya laksanakan sholat 5 waktunya. Jika beragama Kristen, ya dilaksanakan ibadahnya sesuai ajaran agamanya. Ya, jadi di sini kita harus memegang teguh kepercayaannya yang sudah menjadi satu kesatuan dengan diri kita, agar diri kita itu takut setiap saat itu ada Tuhan. Yang kedua ada mandiri. Mandiri di sini artinya kita tidak mengandalkan orang lain, kita tidak terlalu membebani siapapun di sini, dan kita diharapkan mampu belajar dengan berbagai macam sumber yang ada. Kemudian yang ketiga adalah benara kritis. Benara kritis di sini diharapkan anak-anak Indonesia itu mampu menyelesaikan masalah. Jadi setiap ada masalah yang ada, dia mampu memberikan solusi yang sudah didapatkan dari pembelajaran di sekolah. Poin berikutnya adalah berkebinekaan global. Jadi tidak melakukan diskriminasi, saling menghormati antar teman, kemudian saling menghargai juga antar teman. Yang kemudian ada gotong royong. Gotong royong di sini membantu dengan ikhlas ya, tanpa meminta imbalan. Terakhir ada poin kreatif. Kreatif itu mampu menciptakan sesuatu, dan sesuatu itu harus bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Itu untuk kreativitas. Berikutnya terkait dengan elemen-elemen pendidikan. Elemen-elemen pendidikan yang berperan penting guna menciptakan masyarakat maju
Jadi keinginannya di sini paling tidak ingin meningkatkan partisipasi siswa, kesadarannya untuk memiliki sudut pandang bahwa pendidikan itu ternyata kembali pada dirinya sendiri. Yang kedua, adanya akses dan keterjangkauan serta adanya tekanan dan dari luar. Tekanan dari luar ini bisa berupa motivasi. Motivasi ini bisa tumbuh dari kedua orang tua, dari teman sebaya bisa. Kemudian adanya hasil pembelajaran yang berkualitas. Ya, ini bisa dimulai dengan kurikulum dan program, kemudian pola pikir dan agen siswa serta infrastruktur yang ada di sekolah itu semuanya sudah terpenuhi. Kemudian untuk pedagogi siswa di mana pengetahuannya itu ya bisa dikatakan baik ya. Adanya sistem penilaian dan ekosistem lingkungan yang mendukung seperti lingkungan hijau. Kemudian adanya distribusi kualitas pendidikan yang merata dan inklusif. Artinya di setiap daerah semua diharapkan memperoleh infrastruktur yang sama, fasilitas yang sama. Karena bagaimanapun kondisi geografis itu pasti akan mempengaruhi kondisi wilayahnya. Untuk budaya suatu daerah juga bisa dikembangkan sebagaimana masyarakat tersebut untuk meneladani nilai-nilai kebudayaan yang ada. Berikutnya terkait dengan cita-cita kebijakan Merdeka Belajar. Apa sih cita-cita Merdeka Belajar itu? Ternyata untuk mewujudkan pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, pendidikan berkualitas itu bagaimana? Nah, memastikan peserta didik untuk mengalami suatu kemajuan belajar sehingga dia lebih kompeten dan berkarakter. Kenapa di sini muncul berkarakter? Karena untuk merubah karakter seseorang itu tidak mudah. Membuat orang pintar itu cukup mungkin 3 hari 1 minggu selesai. Tapi untuk merubah dan menanamkan karakter kepada anak itu perlu waktu yang panjang. Sehingga pendidikan karakter ini perlu dilakukan. Dan fokus pada pengembangan kompetensi dasar anak itu sendiri. Kemudian adanya kepentingan bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini memastikan bahwa kelompok-kelompok yang sulit mendapatkan akses pendidikan itu dapat dibantu. Ya, dengan cara apa? Ya seperti media internet seperti ini. Artinya di pedalaman sekalipun bisa melihat video bagaimana penerapan pendidikan di daerah kota hanya melalui media internet. Tapi tentunya di sini perlu adanya modal ya berupa jaringan yang kuat, kemudian sudah memiliki laptop atau handphone. Itu bisa untuk membantu memastikan bahwa kelompok-kelompok yang daerahnya sulit menjangkau akses pendidikan, paling tidak mereka bisa mengetahui bagaimana implementasi kurikulum Merdeka itu sendiri. Untuk yang kedua, saya persilakan yang terhormat Bapak Saleh. Terima kasih Pak Yuda. Untuk yang kedua, tes suara dulu ya. Apakah terdengar? Tes, sudah Pak. Untuk yang kedua, cita-cita Merdeka Belajar dan peran evaluasi sistem pendidikan. Pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dapat dicapai salah satunya melalui perbaikan pembelanjaan anggaran yang efektif dan akuntabel. Untuk Merdeka Belajar, yaitu pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama dari sektor yang lebih kecil, yaitu keluarga. Seluruh pemangku kepentingan pendidikan, termasuk siswa, menjadi agen perubahan serta memberikan pengaruh dan dukungan sepenuhnya. Kemudian untuk guru,
sekolahkan anak Indonesia. Angka partisipasi tinggi 95% di seluruh jenjang pendidikan dasar dan menengah, 70% pada pendidikan jenjang tinggi. Kemudian untuk institusi pendidikan, dorongan pembelajaran siswa, hasil belajar berkualitas, memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relevan, hasil penelitian berkualitas tinggi, dan 90% tingkat penempatan kerja. Kemudian yang keempat, dunia usaha atau industri, tidak ada anak yang tertinggal. Distribusinya merata, baik secara geografis maupun status sosial ekonomi. Kemudian yang terakhir, masyarakat sebagai organisasi penggerak, perusahaan teknologi, edukasi, dan lain-lain. Semuanya dapat dicapai melalui perbaikan pada yang pertama, infrastruktur pendidikan dan teknologi, yaitu dengan platform pendidikan nasional berbasis teknologi. Yang kedua, infrastruktur sekolah atau kelas masa depan. Yang kedua, kebijakan, prosedur, dan pendanaan. Kontribusi eksternal, yaitu pemerintah dan swasta, dan mekanisme akreditasi, dan pembelanjaan anggaran pendidikan yang efektif dan akuntabel. Otonomi satuan pendidikan, yaitu di sekolah. Kemudian kepemimpinan masyarakat dan budaya, kompetensi guru, kepala sekolah, dan pemerintah daerah, dan kolaborasi dan pembinaan antara pendidikan dan pedagogik dan asesmen, kurikulum dan asesmen nasional. Ini perlu dikaitkan dengan dan asesmen. Nanti kita dapat mengetahui seberapa kita level kita ada di mana. Kemudian yang selanjutnya, pembelanjaan anggaran efektif dan akuntabel dapat tercapai melalui perencanaan berbasis data. Perencanaan berbasis data memanfaatkan profil pendidikan sebagai dasar penyusunan perencanaan untuk perbaikan berkesinambungan. Yang pertama ada instrumen evaluasi layanan, kemudian ke profil pendidikan, kemudian ada evaluasi eksternal, yaitu akreditasi, evaluasi kerja sekolah, dan evaluasi kinerja Pemda. Kemudian ada evaluasi internal, refleksi diri dari satuan pendidikan dan Pemda, di sini yaitu sekolah. Kemudian rencana peningkatan mutu pendidikan dilanjutkan dengan pelaksanaan mutu pendidikan. Semuanya ini nanti berkesinambungan sehingga instrumen evaluasi lainnya berjalan dengan baik. Pak, sebentar. Suaranya tidak jelas, Pak. Oh iya, kita kurang kencang. Ini ya, saya ulang. Untuk evaluasi pelayanan dari profil, kemudian evaluasi pendidikan, kemudian rencana peningkatan mutu pendidikan dan pelaksanaan, semuanya menjadi satu untuk perbaikan kesinambungan sehingga instrumen evaluasi lainnya terlayani dengan baik. Ya. Lanjut. Evaluasi sistem pendidikan bertujuan untuk meningkatkan mutu dan pemerataan mutu pendidikan. Evaluasinya sistem pendidikan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021. Evaluasi sistem pendidikan bertujuan untuk mengevaluasi kualitas dan pemerataan layanan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Kemudian dari
layanan pendidikan. Yang pertama ini yang dari Kemendikbud ya, dari PAUD dulu, program kesetaraan SD, SMP, SMA, SMK, SLB, dan perguruan tinggi. Ini yang resmi atau formal. Kemudian ada lagi evaluasi sistem pendidikan. Yang pertama dari lingkup, dari yang kecil dulu yaitu mandiri, kemudian daerah, kemudian baru pemerintah pusat. Kalau pemerintah pusat berarti kita ke asesmen nasional ya, kemudian analisis data satuan pendidikan dari BTK dan pemerintah daerah. Jadi kesemuanya menjadi satuan pendidik. Kemudian untuk laporan komprehensif layanan pendidikan biasanya ada di profil sekolah. Di situ nanti ada profil-profil dari layanan tiap sekolah masing-masing dan biasanya berbeda ya. Kemudian meningkatkan mutu layanan pendidikan, kemudian menetapkan rapot pendidikan. Yang pertama yaitu direncanakan dulu, setelah direncanakan dilaksanakan, dan kemudian nanti ada evaluasi dan refleksinya. Kemudian evaluasi sistem pendidikan menghasilkan laporan komprehensif berupa profil pendidikan yang menjadi rujukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan dalam menyusun perencanaan anggaran, program, dan kebijakan. Untuk profil sekolahnya, profil sekolah menjadi sumber utama untuk menentukan kebijakan, karena di situ ada program yang mengikat untuk peserta didik dan kegiatan dari pusat maupun daerah. Kemudian melingkupi dalam satuan pendidikan yaitu sekolah. Kemudian UPT PAUD Desmond melakukan advokasi, konsultasi, dan pendampingan kepada Pemda agar hasil analisis profil pendidikan ditindaklanjuti untuk melihat profil pendidikan nasional, kemudian analisis kebijakan dan program ke pusat, kemudian kebijakan dan program dari pusat. Begitu juga dalam profil pendidikan daerah maupun sekolah ya. Sekolah berarti profil satuan pendidikan. Semuanya menuju pada pendidikan untuk siswa. Untuk yang ketiga, saya serahkan kepada Pak Yuda kembali. Silakan Pak Yuda. Oke, siap. Terima kasih Pak Saleh. Saya akan kembali menampilkan bagian ketiga. Putus ya suaranya. Suara saya apakah terdengar jelas? Jelas Pak. Oh jelas. Oke, saya lanjutkan kembali. Untuk bagian ketiga yaitu transformasi sekolah dan pendidikan daerah dalam kerangka Merdeka Belajar. Ya, terkait tujuan Merdeka Belajar itu sendiri yaitu untuk mentransformasi layanan pendidikan yang berdampak pada kualitas hasil belajar dan pemerataannya. Jadi diharapkan Merdeka Belajar itu merubah mindset
orang bahwa nilai itu akan menentukan karakter, tapi yang diharapkan adalah sebaliknya, karakter yang akan menentukan nilai. Jadi misalnya dengan seseorang yang berbuat jujur, ya, saat mengerjakan ujian hasilnya diharapkan semakin bagus, bukan malah semakin jelek. Nah, misalnya lagi sebelum Merdeka Belajar, belajar itu sebagai kewajiban atau tugas. Nah, belajar menjadi pengalaman yang menyenangkan. Jadi anak belajar tidak boleh ada tekanan. Sebelum Merdeka Belajar, guru sebagai menyampai informasi atau pengetahuan. Jadi gurunya terus yang ngomong, muridnya cuma mendengarkan. Nah, itu zaman dulu. Sekarang guru sebagai fasilitator yang menginspirasi dalam kegiatan belajar. Dulu pendekatan itu homogen, satu ukuran untuk semua. Sekarang pendekatannya berpusat pada siswa, berbasis kebutuhan individu. Perbandingannya lagi, misalnya kegiatan pembelajaran dulu belum optimal, yang masih memanfaatkan teknologi, sekarang pembelajarannya sudah harus maksimal dan harus memanfaatkan teknologi yang ada. Kemudian kalau dulu pemangku kepentingan pekerjaan dengan sistem sendiri, sekarang harus kerjasama antar pemangku kepentingan, baik orang tua, masyarakat, dan sekolah harus bekerja sama. Jadi memantau karakter anak itu tidak hanya di sekolah. Anak ini jujur tapi di rumah bohong, nggak bisa. Jadi orang tua pun juga harus memantau apakah anak ini juga berperilaku jujur di rumah. Di masyarakat juga sama, ketika dia misalnya mau beli makanan ya di sebuah warung, dia jujur nggak ketika dia membeli makanan tersebut. Kemudian ada program dan ekosistem oleh pemerintah. Sekarang pemangku kepentingan sebagai agen perubahan. Jadi semua akan dilibatkan, baik orang tua, sekolah, dan masyarakat. Dalam intervensi kebijakan transformasi itu sendiri, peningkatan dan pemerataan mutu perlu dilakukan pada berbagai tingkatan. Yang pertama, untuk meningkatkan fokus intervensi pada tingkat satuan pendidikan, mentransformasikan sekolah-sekolah untuk mencapai peningkatan mutu itu penting. Pembelajaran melalui transformasi praktek mengajar di ruang kelas dan pendekatan alternatif untuk mendorong perubahan praktik konvensional yang ada pada saat ini. Kemudian fokus intervensi pada tingkat daerah, yaitu menciptakan ekosistem daerah yang mendukung peningkatan jumlah kualitas serta keberlanjutan program transformasi. Yang ketiga, adanya fokus intervensi pada tingkat nasional dengan menyediakan sumber daya pendukung, sistem jaminan mutu, serta memastikan keberlangsungan program transformasi sekolah seperti level di tingkat nasional. Nah, itu saja yang saya sampaikan.